Bab 736 Kematian Liu Qinqin. Di lantai 48 Fanlun Ancient Sound Palace, Zhao Feng tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang dia kejar seperti ini. Ekspresi Liu Qinqin sama dengan yang ada di ingatannya, tetapi auranya telah berevolusi sejak Flooding Lake City. Dia mengenakan gaun putih dan tampak seperti dewi dari sebuah lukisan, anggun dan mulia. Dia tampak menonjol dari manusia. Feng, ini kamu. Ekspresi wanita anggun berubah secara dramatis saat dia berseru. Beng, salah satu dawai di Qin di depannya tersentak. Kalian berdua, saling kenal. Anak demigod, Li Shuei, dan pasangan dari Sky Qin Suci Palace terkejut. Masing-masing tokoh lantai 48 adalah eksistensi legendaris, dan wanita ini pasti salah satunya. Mereka tidak berharap dia tahu Zhao Feng. Dia, orang yang kamu cari. Hati Li Shuei bergetar. Wanita di depan mereka telah mencapai tingkat penguasaan yang luar biasa dalam Dao of Entertainment, dan auranya tampaknya bukan sesuatu yang bisa ada di dunia ini. Zhao Feng telah mencari wanita yang begitu sempurna. Kamu Qinqin? Tanya Zhao Feng dengan tak percaya. Bagaimana Liu Qinqin bisa menjadi sosok dari tembok? Liu Qinqin dengan lembut menatap Zhao Feng, dan emosi melintas di matanya, termasuk kepahitan dan sukacita. Siapa kamu? Mata spiritual Dewa Zhao Feng sepenuhnya terbuka, dan mata kirinya berubah warna menjadi ungu ketika gelombang kuat dari Ai Inten muncul. Ini adalah kekuatan sejatinya. Pasangan itu, Li Shuei, dan teman-teman semuanya merasa tidak dapat bernapas. Feng, saya adalah Liu Qinqin, tetapi bukan Qinqin yang Anda cari. Liu Qinqin menatap Zhao Feng dalam-dalam, dan dua garis air mata menetes dari matanya. Zhao Feng bingung. Apa artinya itu artinya? Tindakan dan senyum keindahan di depannya persis sama dengan Liu Qinqin dari saat itu. Qinqin, apa yang terjadi? Apakah kamu masih hidup atau tidak? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Fanlun Ancient Sound Palace sangat mendalam, bahkan mata spiritual Tuhan tidak dapat melihatnya. Hanya mereka yang sudah mati yang bisa muncul di dinding. Saya Liu Qinqin, tetapi pada saat yang sama, saya tidak. Tepatnya berkata, saya adalah bagian dari Liu Qinqin dan memiliki ingatan, kemampuan, dan emosinya sebelum dia memasuki lantai ke-49. Kata Liu Qinqin, hanya mereka yang telah meninggal. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Liu Qinqin, meninggal. Pasangan dan anak demigod semuanya mengungkapkan ekspresi bijaksana ketika mereka menebak mereka tentang keberadaan seperti apa Liu Qinqin. Liu Qinqin ini harus dibuat oleh kekuatan Fanlun Ancient Sound Palace. Tetapi tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu, anak demigod menebak. Hanya mereka yang sudah mati yang bisa muncul di dinding. Sepertinya Liu Qinqin yang dicari Zhao Feng sudah mati, Li Shuei tidak bisa tidak merasa simpatik. Zhao Feng berdiri diam untuk waktu yang lama dengan kepalan tangan dan mulai gemetar. Feng, kamu harus berhenti berkabung, kata Liu Qinqin dengan nada bergetar. Karena kekuatan Fanlun Ancient Sound Palace, ingatan dan emosinya terhadap Zhao Feng benar-benar sama dengan Liu Qinqin yang asli. Qinqin, bagaimana kamu mati? Zhao Feng mulai tenang dan berpikir bahwa ada rahasia tersembunyi. Liu Qinqin tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melirik. Sua, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Zhao Feng. Seorang gadis berpakaian putih mencari niat akhir dari Dao of Entertainment. Liu Qinqin menerima berbagai jenis pemahaman dan penghargaan setelah melewati tahapan, tetapi tubuhnya kehilangan energi saat dia menyelesaikan setiap tahap. Pemahaman dan niatnya melampaui kultivasi dan keadaan keberadaannya ratusan, jika tidak ribuan kali. Di lantai 48, energi dan kekuatan hidup Liu Qinqin sepenuhnya dikeluarkan. Menghadapi lantai terakhir, dia menggunakan semua energi dan kekuatan hidupnya untuk memasukinya. Kenangan berhenti di sini. Pada saat terakhir, Liu Qinqin seharusnya mati. Liu Qinqin asli yang Anda cari pasti sudah mati di lantai 49, kalau tidak saya tidak akan muncul, kata Liu Qinqin dengan nada pahit. Ketika dia menyebutkan, Liu Qinqin yang asli, hatinya mulai sakit, seolah-olah sedang dipotong oleh pisau. Zhao Feng terdiam untuk waktu yang lama saat dia mencerna dan menerima kebenaran ini. Beberapa saat kemudian, saya harus masuk ke lantai 49 dan mengkonfirmasi kebenaran, Zhao Feng penuh ketegasan. Liu Qinqin di depannya harus menjadi hantu yang diciptakan oleh kekuatan Fanlun Ancient Sound Palace, dan bahkan mata spiritual Tuhan Zhao Feng tidak bisa melihatnya. Namun,
Dengan kekuatanmu, tidak ada yang bisa melewati panggungku, kata Liu Qinxin. Tidak ada yang bisa lewat. Kelompok itu saling memandang, tetapi mereka tidak curiga. Orang harus tahu bahwa Liu Qinxin telah melewati lantai ke-48 dan memasuki lantai ke-49. Penguasaannya atas Dao of Entertainment telah mencapai puncak zaman. Liu Qinxin, jika Anda mengenal Zhao Feng dan mencintainya, tidak bisakah Anda membuatnya lebih mudah? Li Sui tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ini adalah aturan dari Fanlun Ancient Sound Palace. Saya tidak bisa melawan mereka. Gadis itu menggelengkan kepalanya, dan hati kelompok itu jatuh. Zhao Feng berdiri tanpa bergerak, dan dia merasa sangat gelisah saat dia melihat ke arah lantai 49. Jika dia mati, dia ingin melihat mayatnya. Zhao Feng merasa bahwa dia satu langkah menjauh dari kebenaran. Feng, gadis itu tiba-tiba berbicara, hanya kamu yang bisa mengalahkanku, dan kamu satu-satunya yang bisa menemukan metodenya. Hanya ada satu jalan. Zhao Feng menjadi tenang dan mulai berpikir. Karena dia mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi, dia bisa membagi pikirannya menjadi ribuan pikiran dan berpikir sangat cepat. Kepahitan muncul di wajahnya ketika dia mengingat metode itu. Taruhan yang mereka buat di dekat Floating Lake City muncul di benaknya. Pada saat itu, Liu Qinxin telah membuka segel kultivasinya, dan dia berada di alam roh sejati. Zhao Feng sama sekali bukan lawannya, tapi dia telah menang. Berpikir di sana, Zhao Feng mengambil langkah maju sebagai lonjakan kuat Ai Inten yang berasal dari mata spiritual Tuhannya. Kekuatan melamun kemudian mulai memenuhi udara. Qinxin, apakah kamu tahu bahwa hatiku tergerak pertama kali aku melihatmu? Zhao Feng penuh emosi saat dia perlahan berjalan menuju Liu Qinxin. Dalam cahaya ungu melamun, pemandangan berubah menjadi tempat di dekat kota danau banjir. Apakah ini nyata? Mata gadis itu mulai memerah dan berlinang air mata. Qinxin, saya telah memutuskan untuk mengambil Anda sebagai istri saya. Suara Zhao Feng dipenuhi dengan emosi. Dia tidak hanya menggabungkan kekuatan ilusi mata spiritual Tuhannya ke dalam adegan, dia juga menambahkan emosinya sendiri. Dalam Fanlun Ancient Sound Palace, Liu Qinxin dan Zhao Feng berpelukan erat. Bagaimana? Zhao Feng merasa bahwa bau, sentuhan, dan kehangatan kulitnya sangat nyata, dan mata spiritualnya melihat bahwa tubuhnya terbuat dari darah dan daging yang benar. Ini terlalu nyata untuk menjadi mimpi, Zhao Feng tertegun. Tingkat ilusi tertinggi adalah kenyataan, kecantikan di lengannya mulai memudar, tapi dia masih menatap Zhao Feng dengan emosi yang dalam. Apakah Anda bentuk kehidupan nyata? Gelombang memercik di hati Zhao Feng. Tingkat ilusi tertinggi adalah kenyataan. Feng, kamu memiliki mata Tuhan ke-9. Pernahkah Anda mendengar legenda mata leluhur? Kata Liu Qinxin. Legenda mata leluhur. Zhao Feng tidak punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana Liu Qinxin tahu dia memiliki mata Tuhan. Ke-9. Rupanya, ketika 8 mata besar dewa berkumpul, mata leluhur yang tertinggi akan mampu mengembalikan hukum alam semesta. Namun, mata leluhur tidak bisa dibuka karena semua yang ada di dunia hanyalah mimpi. Jika mata leluhur dibuka, mimpi itu akan hancur. Apakah Liu Qinxin di depannya nyata atau palsu? Zhao Feng tidak tahu. Feng, pergi mencari Liu Qinxin yang asli. Setelah memahami nasib Fanlun, nasibnya masih hidup meskipun dia telah mati. Liu Qinxin melirik terakhir ke Zhao Feng. Tampaknya mengandung semua emosi dan esensi kehidupannya. Sua, gambar di depan mereka menghilang, dan Zhao Feng telah berhasil melewati panggung. Namun, Zhao Feng merasa kosong dan kecewa. Meskipun dia telah mengalahkan Liu Qinxin, metode yang dia gunakan sama dengan yang terakhir, dia hanya mengambil keuntungan dari kelemahan di hatinya. Kami telah melewati lantai ke-48. Pasangan dari Sky Secret Kin Palace dan Li Sui mengungkapkan ekspresi ceria. Lantai berikutnya adalah tingkat tertinggi Fanlun Ancient Sound Palace. Miao, tatapan kucing pencuri kecil mendarat di dinding. Selain itu, tidak ada yang menyadari bahwa gambar di dinding melirik tajam ke arah Zhao Feng dengan ekspresi sedih sebelum berubah menjadi kabut dan menghilang. Zhao Feng, kita akan belajar kebenaran setelah memasuki lantai 49, kata Li Sui. Semua orang juga menantikannya. Oke. Zhao Feng mengangguk dan memimpin jalan ke lantai 49. Tidak ada lagi langkah di ujung lantai 49. Hanya ada langit misterius besar di atas mereka. Di bawah langit ada istana berbentuk roda.
Bahan-bahan istana persis sama dengan yang mereka lihat dari luar, tetapi orang-orang di dalam bisa melihat langit misterius dari bawah. Langit misterius berisi tekanan yang tak terbendung. Takdir, Zhao Feng merasa bahwa istana seperti roda perlahan berputar di sekitar langit. Apakah ini maksud akhir dari Dao of Entertainment? Semua orang merasakan kekuatan takdir yang tak terlukiskan di langit. Sebuah area di langit tiba-tiba menyala. Itu, tatapan semua orang beralih dari langit ke arah seseorang. Lebih tepatnya dikatakan, itu adalah perempuan dengan kulit seputih salju. Dia memiliki gaun putih, dan dia terhubung secara misterius dengan langit. Qinxin, Zhao Feng bisa tahu dari belakang bahwa itu adalah Liu Qinxin. Suara mendesing. Zhao Feng melintas di sebelah Qinxin dan melihat bahwa dia memiliki senyum menyilaukan di wajahnya, tetapi tubuh Zhao Feng menegang saat dia menatap sosok yang tidak bergerak itu. Ini adalah mayat, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, kata ketua istana. Dia sudah mati, cahaya aneh melintas melalui mata anak demigod. Mayat itu tidak membusuk bahkan setelah 7 tahun. Sebaliknya, itu menjadi lebih sempurna. Kulitnya halus dan mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Tepat ketika semua orang diam, hal yang tak terduga terjadi. Bab 737 sekarang. Kembali di benua bunga Azure, di dalam menara hitam gelap di pegunungan Canopy Great Country di benua utara, ada menara 6 sudut yang sudah tua dan misterius. Itu memiliki 49 lantai, dan itu ditutupi oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah tempat legendaris Dao of Life di benua bunga Azure, menara 6 Warlock. Pada saat ini, seorang penatua berdiri di puncak lantai 49 dan menatap langit. Penatua memiliki jubah hitam di atasnya, dan matanya tampak redup, tetapi juga tak terduga seperti bintang-bintang dan penuh dengan usia dan kebijaksanaan. Miao, teriakan seekor kucing memenuhi udara ketika seekor kucing besar berwarna hitam perak menguap malas di sudut. Sage, kamu sudah berdiri di sini sepanjang hari dan malam. Beberapa tokoh berdiri di belakang Sage. Orang-orang terdekat adalah seorang imam yang cantik dan seorang penatua dengan janggut putih panjang. Qinxin, Anda memang belum mengecewakan saya atau ibumu. Anda telah berhasil mengubah nasib Anda. Jarang ada orang yang melakukannya sejak awal waktu. Sage tampaknya senang, dan matanya tampak melihat melalui ruang menuju arah istana suara kuno Fan Lun. Weng gelombang-gelombang. Sebuah cahaya perak tiba-tiba mulai bersinar di udara di atas menara ilahi 6 Warlock dan menutupi Sage. Miao, kucing malas besar cegukan, dan itu penuh harapan. Qinxin, Liu Qinxin, ekspresi pendeta perempuan, penatua berjanggut putih, dan teman-teman semuanya berubah secara dramatis. Bukankah Liu Qinxin sudah meninggal di warisan? Sage sudah menyimpulkan bahwa dia akan bertemu lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan. Liu Qinxin, bagaimana ini mungkin? Seorang wanita bangsawan yang menakjubkan telah muncul di lantai ke-49. Dia dianggap sebagai kecantikan tiada taraf dan memiliki wajah yang menawan. Setiap senyumnya bisa memikat dunia. Dia adalah Permaisuri Qin, murid Sage. Bukankah Tuan sudah menyimpulkan bahwa Liu Qinxin meninggal 5 atau 6 tahun yang lalu? Ekspresi Permaisuri Yin terus berubah. Orang bijak menyimpulkan bahwa Liu Qinxin telah bertemu lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan, yang berarti bahwa dia sudah mati. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Liu Qinxin sudah mati? Bagaimana dia bisa mengubah nasibnya? Permaisuri Qin bertanya dengan hormat. Sage memiliki 3 murid perempuan yang masing-masing berlatih dalam Dao of Life, Dao of Charm, dan Dao of Entertainment. Permaisuri Qin adalah satu-satunya yang masih hidup meskipun dia adalah yang paling tidak penting dari ketiganya. Sage lebih menyukai murid yang mengolah Dao of Life terlebih dahulu dan murid yang mengolah Dao of Entertainment kedua. Sayangnya, keduanya telah membayar mahal untuk mengubah nasib Liu Qinxin. Permaisuri Qin hanya memainkan bagian kecil di dalamnya. Akhir hanyalah awal yang baru, kematian juga berarti kehidupan baru, kekaguman dan cinta muncul di mata Sage. Ekspresi orang-orang di menara menjadi aneh. Sangat jarang melihat Sage dengan ekspresi seperti itu. Kehidupan baru, mungkinkah? Hati sang pastor, penatua berjanggut putih, dan teman-teman semuanya bergetar. Pada saat ini, mereka semua punya dugaan sendiri. Setelah memahami Fan Lun Time, dia telah melampaui batas kehidupan, dan benih yang ditanam 7 tahun yang lalu akan mulai tumbuh. Senyum di wajah Sage menjadi lebih cerah, dan sejumlah kecil Taois yang membudidayakan Dao of Life di belakangnya mulai berpikir. Qinxin,
Mengapa kamu di sini saat ini? Sage berbalik. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Liu Qinxin. Tuan, agama iblis bulan Scarlet bangkit kembali, dan benua dalam bahaya. Patriark agama iblis Moon Scarlet tampaknya dalam pengasingan dan berencana untuk menerobos ke alam Dewa Void, kata Kaisar Qin. Selama beberapa tahun terakhir, kekuatan Scarlet Moon Demonic Religion telah bangkit kembali dan perlahan-lahan mengikis benua. Bahkan dengan bantuan aliansi suci dan 10 klan besar, momentum mereka tak terbendung. Sage, kamu pasti bisa menyelamatkan benua, kata orang-orang di belakangnya, dan harapan muncul di mata Ratu Emin. Agama iblis bulan merah juga mulai mengikis negara besar Kanopi, dan agama darah besi menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan negara besar dan melawan agama iblis bersama-sama. Kamu tidak perlu khawatir, benua bunga Azure adalah tempat keberuntungan. Sage tersenyum dan kembali ke pengasingan. Permaisuri Qin menghela nafas, dan keengganan muncul di wajahnya. Miao, kucing malas besar melirik ke arahnya dengan main-main dan menghilang. Kembali di zona Pulau Suci Gan, di sebuah pulau yang hanya berukuran 1/5 dari Gunung Delapan Sunyi, sebuah kapal metalik kematian melayang di sebuah danau, dan ditutupi oleh cahaya ungu gelap. 2 pengawal maut menjaga bagian depan dan belakang kapal. Zona Pulau Suci Gan, pasukan mengolah Dao of Entertainment. Saya tidak berpikir itu akan ada di sini, sosok dewa kematian muncul di kepala kapal. Di sebelahnya adalah seorang gadis kecil dengan mata putih. Gadis dengan mata putih telah tumbuh sangat cepat. Ada kekuatan besar yang datang dari matanya. Tuan, sekte dengan kata Qin di dalamnya adalah tempat persembunyiannya, kata gadis kecil bermata putih itu. Dia sekarang lebih tinggi dan memiliki aura yang tidak biasa. Sekte dengan kata Qin di dalamnya. Hehe, itu mengingatkan saya pada sekte lama dan kuat yang memupuk Dao of Entertainment. Senyum di wajah Kaisar Maut semakin dingin. Sky Qin Suci Palace. Ini membuatnya mengingat beberapa kenangan mendalam yang tersembunyi di benaknya. Kaisar Maut mulai mengingat apa yang telah terjadi. Kehidupan setiap kaisar cukup untuk menulis novel, termasuk Kaisar Maut. Pertumbuhannya tidak mulus, penuh duri dan ombak. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah mencuri 2 tubuh dan berkultivasi lagi untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Pertama kali dia baru saja menjadi raja tingkat puncak dan akan menjadi seorang kaisar, beberapa kaisar menyergapnya. Kaisar Maut telah menyinggung terlalu banyak orang, dan memiliki mata kematian berarti ia memiliki potensi yang kuat. Kaisar bekerja sama dan membunuh Kaisar Maut, tetapi jiwanya berhasil melarikan diri dan mencuri tubuh lain. Kali kedua bahkan kurang beruntung. Sebuah alam cahaya mistik Lord Suci membunuhnya tepat setelah ia menjadi seorang kaisar. Waktu itu bahkan lebih berisiko, dan jiwanya hampir hancur total. Kedua kalinya aku mati, aku dibunuh oleh Dewa Suci di Tanah Suci Mimpi yang mengambang, dan sekte yang mengolah Dao of Entertainment sepertinya telah membantu saat itu. Kaisar kematian mengingat ingatan yang sudah lama terlupakan ini. Dia akhirnya berhasil mencapai posisinya saat ini setelah kembali berkultivasi 2 kali, dan dengan teknik kematiannya yang mengerikan, bahkan Mystic Light Realm Secret Lord tidak ingin menyinggung perasaannya dengan mudah. Sky Secret Qin Palace, mari kita selesaikan bersama. Niat membunuh dingin muncul di mata Kaisar Maut. Segera setelah dia selesai mengatakannya, Kaisar Maut telah menghilang dari kapal. Mengapa? Masa depan sedang diblokir oleh kekuatan misterius. Gadis kecil bermata putih itu menggigit bibir bawahnya ketika dia memegang kuas dan akhirnya berhasil menggambar lukisan. Keahlian artistiknya telah meningkat, dan orang bisa melihat Kaisar Maut menghadapi seorang pemuda berambut ungu di foto. Mereka akhirnya akan bertemu. Kedua penjaga kematian memandangi lukisan itu. Pada saat yang sama, di lantai 49 dari Fanlun Ancient Sound Palace, ekspresi grup berubah secara dramatis. Tubuh tanpa cacat yang dikelilingi. Cahaya memancarkan aura misterius yang tampaknya mampu membersihkan jiwa. Tubuh mulai perlahan memudar. Qinxin, Zhao Feng meraung. Liu Qinxin yang tersenyum di depannya mulai perlahan menghilang di bawah cahaya. Semua orang menonton dengan mulut ternganga, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Feng, dengan kedatanganmu, aku akan bisa mati tanpa penyesalan. Sebuah suara lembut terdengar di lantai 49, dan sebuah hantu muncul dari mayat, membentuk seorang wanita berbaju putih. Ding, sebuah koin perunggu tua yang compang camping muncul di bawah tubuh yang menghilang. Qinxin, apakah kamu hidup atau mati? Apakah Anda masih hidup? Zhao Feng menatap hantu Liu Qinxin.
Liu Qinxin ini sepenuhnya terbentuk dari inten, Zhao Feng bisa melihat ini dengan jelas. Feng, aku mati untuk mencapai kehidupan baru. Ketika Anda dapat mencapai tempat ini, itu berarti bahwa koneksi kami belum terputus, Liu Qinxin mengungkapkan senyum puas dalam cahaya. Weng gelombang-gelombang, tubuhnya mulai menjadi tidak stabil dan redup. Ekspresi Zhao Feng berubah, ini hanya niat yang ditinggalkan oleh Liu Qinxin dan dibentuk oleh kekuatan Fan Lun Ancient Sound Palace. Tidak ada banyak waktu yang tersisa, ekspresi Liu Qinxin menjadi serius. Feng, koin ini akan membantumu menyelesaikan bahaya yang akan datang. Suara mendesing. Liu Qinxin kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang bergabung dengan koin perunggu, dan koin itu berkilau dengan cahaya bintang misterius saat mendarat di telapak tangan Zhao Feng. Feng, ini hadiahku untukmu. Mari kita bertemu lagi di akhirat. Sebuah suara lembut menghilang ke udara, dan aura Liu Qinxin benar-benar menghilang dari lantai ke-49. Zhao Feng menatap koin perunggu. Bahaya yang akan datang. Bisakah Liu Qinxin meramalkan sesuatu? Petik 2. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam koin, dan pikirannya memasuki dunia bintang. Di dunia ini, bintang-bintang, matahari, dan bulan berputar secara mistik dan menciptakan kekuatan yang tak terukur. Detik berikutnya, berbagai jenis pemahaman dan niat mengalir ke pikirannya. Ini adalah, suara Qin sepertinya terdengar di sebelah telinganya. Koin perunggu berisi kekuatan aneh Dao of Entertainment, dan itu bergabung ke dalam jiwanya. Zhao Feng merasa seolah jiwanya telah diangkat dan dimurnikan untuk sementara waktu. Efeknya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Illusion Godwine. Bab 738 Mengejar Kematian, 1. Kekuatan Dao of Entertainment yang terkandung dalam koin tidak hanya memperkuat niat seseorang, itu juga membantu jiwa secara dramatis. Dapat dikatakan bahwa itu berisi efek dari air mata mermaid dan anggur dewa ilusi. Bintang-bintang di dunia berputar secara mendalam dan tampaknya mengandung hukum universal. Suara Qin di sebelah telinganya seakan melewati waktu dan membuat seseorang memasuki kondisi yang dalam. Hanya dalam beberapa napas pendek, Zhao Feng merasa seolah-olah dia telah menjadi orang suci. Jiwanya menjadi murni dan mengeluarkan semua kotoran. Orang harus tahu bahwa jiwa Zhao Feng sudah hampir sekuat jiwa kaisar, dan sekarang jiwa itu telah dibersihkan lebih lanjut. Tentu saja, penguatan jiwanya ini paling menarik bagi Zhao Feng. Dalam sekejap itu, jiwa Zhao Feng tampaknya menjadi lengkap. Setiap niat dan hukum tampaknya dekat dengannya. Ini adalah kondisi lengkap yang hanya Kaisar Kerajaan Void Dewa yang bisa capai. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Seperti wine Dewa Ilusi, efek ini hanya sementara. Ilusi Godwine sangat berguna bagi mereka yang di bawah raja, tetapi setelah seseorang mencapai tingkat raja, memajukan jiwa jauh lebih sulit. Oleh karena itu, meskipun efek dari koin ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Illusion Godwine, Zhao Feng tidak bisa langsung menerobos. Kesadaran Zhao Feng kembali ke kenyataan, dan perasaan itu mulai memudar. Semuanya menjadi setenang air, tetapi koin di tangannya sudah redup. Tuan, demigod anak itu penuh kejutan dan keingintahuan. Pada saat itu, aura Zhao Feng sedikit berubah. Dua lansia, tujuan saya di sini telah selesai. Zhao Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan dari Sky Secret Qin Palace. Dia hampir sepenuhnya mengkonfirmasi apakah Liu Qinxin masih hidup atau mati. Pasangan dari Sky Qin Suci Palace masih penuh kejutan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Fan Lun Ancient Sound Palace. Saudara Zhao, apakah Anda tahu bagaimana Liu Qinxin memasuki tempat ini? Tanya pasangan itu. Istana suara kuno Fan Lun berasal dari era kuno Fan Universe dan berisi hukum-hukum surga dan bumi, termasuk Dao of Life, Entertainment, Samara, dan banyak lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh satu kekuatan saja, kata Zhao Feng. Kenangan yang diberikan Liu Qinxin muncul di benaknya. Pertama, Fan Lun Ancient Sound Palace tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Sky Secret Qin Palace. Bahkan sang pendiri tidak bisa melakukannya. Selain itu menyangkut hukum karma dan kehidupan, serta sumber kekuatan lain, Sage. Jadi, Sage sudah memberitahuku apakah Liu Qinxin meninggal atau tidak kembali di benua bunga Azure. Banyak teka-teki di hati Zhao Feng terpecahkan. Sage mengatakan, lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan, tetapi tidak merinci apa yang sebenarnya dimaksud. Jika bukan karena Qinxin, aku tidak akan memasuki dunia luar begitu cepat,
dan aku pasti akan melewatkan Demigod Forgotten Garden. Itu berarti takdirku akan sangat berbeda. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa takdir itu sangat kompleks dan bermakna. Saat itu, menjadi murid Lord Guanjun adalah titik balik utama baginya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan memasuki dunia kultivasi sejati begitu cepat. Mungkin sudah belasan tahun sebelum dia bahkan mencapai Realm Ascended. Kemudian, jika Zhao Feng mendengarkan saran Patriark Hong dan memasuki aliansi suci dan sekte dua bintang itu, kultivasinya saat ini paling banyak berada di puncak Small Origin Core Realm. Itu adalah hal yang sama dengan pemimpin divisi kerangka. Hanya dengan mengikuti Zhao Feng lah ia memiliki pencapaian saat ini. Orang harus tahu bahwa kekuatan pemimpin divisi tulang sekarang sebanding dengan Scarlet Moon Religion Patriarchs, dan dengan Ghost Course. Curse Array, itu bahkan lebih kuat. Sekelompok orang mulai berjalan kembali dari lantai 49. Masih ada kebingungan di mata pasangan itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan istana suara kuno Fan Lun. Senior Zhao, sepertinya Nyonya Liu tidak mati dengan sangat sederhana karena dia bisa mencapai lantai 49, Li Sui tidak bisa menahan penasaran. Ini terlalu mencurigakan. Pertama, itu bukan pilihan yang buruk jika Liu Qinxin berhenti di lantai 48 atau bahkan lebih awal. Kedua, Zhao Feng tampaknya tidak terlalu sedih, sebaliknya, dia sangat tenang. Qinxin telah berhasil mengubah nasibnya, sekarat dalam kedamaian dan kepuasan. Dia telah merencanakan ini seumur hidupnya, gumam Zhao Feng. Bagaimanapun, sekarat Liu Qinxin adalah yang diinginkannya. Agar Zhao Feng sampai di sini membuatnya mati tanpa penyesalan. Dia bahkan menyiapkan hadiah untuknya jika dia datang. Masih ada beberapa detail yang perlu kutanyakan pada Sage, pikir Zhao Feng. 7 tahun telah berlalu, dan Zhao Feng curiga apakah Liu Qinxin sudah dilahirkan selama 6 atau 7 tahun. Setelah meninggalkan Fan Lun Ancient Sound Palace, Zhao Feng dan perusahaan bekerja sama untuk menyegelnya kembali. Kemudian pada hari itu, pasangan itu membujuk Zhao Feng untuk tetap tinggal dan menjadi tamu langit suci Qin Palace. Pasangan itu tidak tahu bahwa, karena tindakan ini, Sky Secret Qin Palace menghindari bencana. Karena Zhao Feng ingin memahami koin perunggu, dia setuju. Di dalam sebuah bangunan yang elegan, Zhao Feng duduk dan menyatukan diri sebelum mulai memahami koin perunggu. Kesadarannya memasuki dunia misterius besar di mana musik mengalir ke telinganya. Seolah-olah dia telah memasuki mimpi. Setelah memasuki kondisi ini, jiwa dan niat Zhao Feng sekali lagi bangkit. Karena dia berada di lingkungan yang tenang, Zhao Feng dapat fokus pada pemahaman, dan untuk membuatnya lebih efisien, dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mencoba untuk menyalin inten ke dalam pikirannya. Zhao Feng tidak menggunakan koin perunggu setiap saat. Dia hanya akan tinggal di sana selama 10 napas sebelum menggunakan beberapa jam untuk menstabilkan dan menetapkan niatnya. Bagaimanapun, jumlah kekuatan yang terkandung dalam koin perunggu terbatas, dan dia ingin memaksimalkannya. Selanjutnya, koin ini ditinggalkan oleh Liu Qinxin. Zhao Feng tidak ingin menggunakan semua kekuatannya. Dia ingin menyimpannya. Seiring waktu berlalu, kekuatan besar mulai muncul dan memudar di sekitar bangunan tempat Zhao Feng berada. Inten yang terkandung di dalamnya bahkan sedikit melampaui tingkat seorang raja. Dalam dimensi mata kirinya, perubahan ukuran lautan jiwa berwarna ungu tidak besar, tetapi memiliki perasaan yang murni. Ini hanya terjadi ketika jiwa seseorang mencapai tingkat seorang kaisar. Zhao Feng merasa seolah-olah energi mentalnya adalah tanaman yang tumbuh, dan kekuatan niatnya menjadi lebih kuat. Sebagai perbandingan, cahaya dari koin perunggu perlahan memudar. Aku hampir membentuk kaisar niat. Zhao Feng sangat bersemangat dan hamil. Setelah berlatih dengan dewa kesengsaraan petir, alam mimpi kuno, dan faktor-faktor lain, jiwanya berada di sekitar tingkat kaisar, dan ia telah memenuhi persyaratan untuk membentuk inten kaisar. Selama intennya naik setengah tingkat, semuanya akan lengkap. Dalam sekejap mata, 1 atau 2 hari berlalu, dan kekuatan langit dan bumi di atas Zhao Feng mulai membentuk kilat dan angin. Tidak peduli apa yang dilakukan Zhao Feng, dia tidak bisa menghentikan interaksi antara surga dan manusia. Niatnya terus memahami surga dan bumi ketika berusaha mengendalikan kekuatan yang lebih mendalam. Sudah waktunya, energi mental Zhao Feng seperti mutiara yang menjadi lebih dan lebih murni, sampai mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah pusat angin, petir, dan api.
Unsur-unsur tampaknya tunduk kepadanya. Jika dia mau, Zhao Feng bisa membatasi seluruh ruang dalam area tertentu hanya dengan pikiran, bukan hanya surga bumi Yuan Qi. Kaisar normal telah mencapai pemahaman yang luar biasa tentang ruang dan surga dan bumi, karenanya mereka dapat mewujudkan wilayah mereka dan membentuk dunia kecil mereka sendiri. Namun, Little Worlds diciptakan dalam dimensi True Yuan. Pada titik waktu tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng berkedut, seolah memperingatkannya. Intent of Death yang mengejutkan melewati udara dan melesat langsung menuju lokasi Sky Secret Kin Palace. 1 jam kemudian, Magnificent Power of Death mulai mendekat di Sky Secret Kin Palace. Ini niat kaisar, dan niat kematian yang langka pada saat itu. Hati pasangan dari Sky Kin Suci Palace dipercepat. Waspada, Sky Secret Kin Palace dengan cepat membuka barisan pelindung. Dia akhirnya di sini. Demigod anak berdiri di depan gedung dan melihat ke arah tertentu. Maksud kaisar ini sangat kuat, dan mungkin tidak lebih lemah dari beberapa alam cahaya mistik dalam hal kekuatan murni. The Mystic Light Realm adalah perubahan dramatis dalam True Yuan serta menjadi satu dengan jiwa. Ketika kekuatan kematian yang hebat semakin dekat, segala sesuatu dalam jarak 1000 mil gemetar ketakutan. Dari semut ke penguasa dan raja, mereka semua menjadi gelisah karena takut akan kematian. Bahkan anak demigod merasa gelisah. Kaisar Maut, mengapa Anda datang ke Sky Secret Kin Palace? 2 kekuatan luar biasa dari pasangan dari Sky Secret Kin Palace menutupi gunung. Keduanya masing-masing memegang kin dan pedang saat mereka berdiri berdampingan. Domain mereka saling memuji. Karena mereka adalah pasangan yang bercocok tanam ganda, mereka adalah kombinasi terkuat di dalam zona pulau. Dengan kekuatan gabungan dari kin dan pedang mereka pernah mengalahkan raja tingkat puncak. Namun, pada saat ini, menghadapi kekuatan maut yang tampaknya mampu menelan apapun di jalurnya, ekspresi keduanya menjadi putih seperti lilin yang akan meledak di depan badai. Langit dan bumi tampak jatuh ke dalam kegelapan ketika sosok agung mengenakan mahkota emas gelap tertutup seperti dewa kematian. Kaisar Maut, seluruh Sky Kin Suci Palace adalah diam-diam, dan pasangan itu tahu Kaisar Maut sangat baik. Master Sekte sebelumnya telah berpartisipasi dalam mengejar Kaisar Maut, meskipun dia tidak melakukan banyak hal. Sekarang Kaisar Maut ada di sini, Sky Kin Suci Palace tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli apa. Bab 739 Mengejar Kematian, 2. Pasangan dari Sky Kin Suci Palace menggabungkan kin dan pedang mereka dan bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, tetapi hanya dinginnya kematian membuat anggota tubuh mereka membeku. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Zhao Feng, Anda memang di Sky Kin Suci Palace. Suara Kaisar Maut sepertinya datang dari segala arah, dan langit dan bumi menjadi gelap. Ledakan, gelombang kekuatan kematian luar biasa menutupi langit dan bentrok dengan kin dan pedang pasangan itu. Udara di atas istana kin mulai bergetar, dan susunan pelindung bergetar dan mulai redup dengan cepat. Blokir itu, tidak baik, jika arai rusak, istana kin akan berubah menjadi reruntuhan. Pada titik kritis ini, hampir 10.000 anggota istana kin menguatkan susunannya. Ada puluhan penguasa dan beberapa ratus di alam roh sejati. Para elit dari seluruh sekte menuangkan kekuatan mereka ke dalam arai. Karena mereka memiliki banyak orang dan susunannya sangat mendalam, itu bisa bergabung dengan kekuatan sejati dan Yuan sejati. Weng gelombang. Arai pelindung tidak pecah, tetapi di sisi lain, serangan gabungan dari kin dan pedang langsung hancur oleh Kaisar Maut. Kedua sosok itu gemetar dan hampir mengeluarkan darah, dan ini adalah fakta bahwa pasangan itu mahir dalam kerja tim dan dapat berbagi kerusakan. Selain itu, Kaisar Maut bahkan tidak melihat langsung ke arah mereka. Hanya radiasi biasa dari kekuatannya yang menekan keduanya. Rasa ilahinya memindai melalui langit suci Kin Palace seolah mencari sesuatu. Dia segera mengunci ke lokasi Zhao Feng. Kaisar Maut mengungkapkan ekspresi aneh. Zhao Feng ini tampaknya berusaha membentuk Intent of Emperor, dan hatinya bergetar, bagaimana dia bisa begitu cepat. Kelahiran kaisar manapun membutuhkan kekayaan, keberuntungan, dan upaya besar. Mereka harus menjalani banyak tahap dalam kehidupan. Meskipun Zhao Feng hanya mencoba untuk membentuk kaisar Inten dan tidak benar-benar mencoba menerobos ke seorang kaisar, berhasil membentuk kaisar Inten akan berarti bahwa tidak akan ada hambatan dalam budidaya. Hehe, Zhao Feng, bahkan jika kamu membentuk Emperor Inten,
kamu tidak akan menjadi tandinganku. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Tawa Kaisar Kematian tampaknya menciptakan angin kematian yang dingin, dan segera setelah dia selesai berbicara, niat maut dibebankan ke lokasi Zhao Feng. Maksud Kaisar ini mengandung hukum kematian dan dapat menghancurkan jiwa raja normal atau, paling tidak, melukai mereka. Jangan berpikir tentang itu. Pasangan itu menggabungkan King Inten mereka dan memblokir di depan gedung. Inten gabungan dari dua raja tingkat domain sebenarnya sedikit melampaui Peak Tier Kings, dan inten gabungan mereka menghususkan diri dalam pertahanan juga. Menarik, anak demigod melangkah keluar, dan demigod intennya melesat ke udara dan menabrak niat Kaisar Kematian. Bam gelombang 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 gelombang. Tiga inten berselisih dengan inten of Death dan menciptakan tsunami dalam dimensi jiwa. Meskipun inten dibentuk dari energi mental, itu mengandung pemahaman dan pemahaman pemiliknya dan dapat menghancurkan hal-hal dalam kenyataan. Wah, tubuh anak demigod bergetar ketika darah menetes dari mulutnya. Dia telah aktif menyerang, oleh karena itu, kerusakan yang dia terima juga lebih tinggi. Wajah pasangan itu menjadi merah dan putih. Jelas bahwa mereka terluka, dan ini masih di bawah kenyataan bahwa keduanya berbagi kerusakan dan sebagian besar tekanan telah ditanggung oleh anak demigod. Inten yang luar biasa seperti itu, yang mana yang dihidupkan kembali, Tuan Suci. Kaisar Kematian menatap anak demigod itu. Dalam bentrokan tadi, anak demigod menggunakan metode mendalam untuk melarutkan niat kematiannya. Bahkan yang lebih luar biasa, anak yang demigod telah menggunakan tubuh suci untuk mengambil bagian dari kerusakan. Kita harus menghentikan Kaisar Maut. Kami hanya memiliki harapan jika Zhao Feng berhasil membentuk Emperor Inten. Pasangan itu saling memandang dan mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya menyalahkan Zhao Feng lagi. Selain itu, kekuatan anak demigod melampaui imajinasi mereka. Kekuatannya bahkan membuat mereka curiga apakah Dewa Suci yang dihidupkan kembali ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Kaisar Maut sendiri. Tuan Suci, ketika saya berkeliaran di surga, Anda bahkan belum dilahirkan, kata anak kecil demigod dengan bangga saat dia menyeka darah dari mulutnya, tetapi kekuatan Kaisar Maut juga membuatnya waspada. Jika mereka tidak bekerja sama, dia tidak akan bisa bertahan hidup juga. Anak demigod harus mengakui bahwa bahkan dia tidak akan memiliki banyak kesempatan menang melawan Kaisar Maut sebelum menerobos ke alam cahaya mistik. Kaisar Maut, kamu tidak bisa menghentikanku membentuk Emperor Inten. Sebuah suara tenang dan tenang terdengar dari dalam gedung yang dikelilingi oleh inten yang kuat. Zhao Feng, pasangan itu mengungkapkan ekspresi gembira. Suara Zhao Feng mengandung efek menenangkan. Konyol, aku bahkan belum menggunakan cara sejatiku, Kaisar Maut mencibir dingin. Meskipun dia mengatakan itu, Kaisar Maut sudah merasa sedikit tertekan. Dia tidak takut, tetapi jika Zhao Feng berhasil membentuk Kaisar Inten, maka membunuhnya akan menjadi lebih sulit. Pergi. Zhao Feng meraung saat dia mengirim inten pengisian ke Kaisar Maut. Petir sepertinya mengamuk di dimensi jiwa. Aura ini, Kaisar Maut merasakan gumpalan kecil aura gelisah. Intensi Zhao Feng adalah inten tipe ofensif, dan itu dekat dengan intensitas Kaisar. Dia hampir sepenuhnya menggabungkan kekuatan petir kesengsaraan dewa ke dalamnya. Kaisar Maut tertawa dingin ketika inten of Death-nya berubah menjadi naga hitam yang menyerbu ke arah Zhao Feng. Ledakan, bam, anak demigod dan pasangan itu langsung didorong mundur. Maksud Kaisar bahkan mengandung teknik kematian yang mengerikan. Penguasaan jiwa Kaisar Maut telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pikiran anak demigod sakit. Hanya intensi Zhao Feng, yang berisi kekuatan petir kesusahan dewa, mampu berbenturan langsung dengan Kaisar Maut. Si gelombang-gelombang, asap hitam mulai muncul saat kedua inten berselisih, dan Zhao Feng mengerang ketika intennya hancur. Sabit kematian, udara di sekitar Kaisar Maut mulai bergetar ketika sabit hitam mulai terbentuk di tangannya. Tampaknya memiliki kekuatan untuk membagi surga dan bumi. Kali ini, dia tidak menggunakan niat Kaisar dan malah memilih untuk menggunakan teknik pertempuran. Bukan karena Kaisar Maut tidak memiliki kesempatan untuk menang, ia hanya menyadari bahwa, dengan menggunakan maksud Kaisar, maksud Zhao Feng tampaknya menjadi lebih kuat. Dia menyadari, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Kembali di Demigod Forgotten Garden, ia menggunakan Putri Duyung untuk membantu membentuk maksud raja. Retak, arai pelindung Sky Secret King Palace mulai bergetar, dan kekuatan menakutkan dari Skite of Death melintas di udara. Tidak baik,
Pasangan itu terpaksa mundur, dan wilayah spasial mereka sedang terkikis oleh aura Skite of Death. Surga menyegel 18 telapak tangan. Anak demigod menyerang dan mengirim telapak tangan emas yang cemerlang ke langit yang membatasi Kaisar Maut. Namun, bahkan kemudian, pasangan itu terluka, dan ini masih di bawah kenyataan bahwa Kaisar Maut berfokus pada Zhao Feng. Kaisar Maut perlu menghentikan Zhao Feng, tapi surga penyegelan palem anak demigod membatasi serangannya. Arg, beberapa ahli dalam arai, tersentuh oleh kekuatan maut dan berubah menjadi genangan air hitam. Kaisar Maut dengan cepat menebas sabit kematiannya sekitar dan menciptakan serangan yang mencakup 100 mil. Anak demigod, pasangan, Zhao Feng, dan seluruh Sky King Suci Palace tercakup dalam serangan. Dapat dikatakan bahwa ia menekan sekte seluruh bintang 2 sendirian, termasuk Zhao Feng dan anak demigod. Tampaknya pasangan dan anak yang demigod tidak dapat bertahan lebih lama, dan segala sesuatu dalam beberapa ribu mil dikelilingi oleh aura kematian seolah-olah itu adalah neraka yang hidup. Ada murid yang sekarat setiap detik. Saya tidak bisa membiarkan langit suci Qin Palace menghadapi bencana ini. Zhao Feng perlahan bangkit ketika mata dan rambutnya berubah ungu. Bola Purple Illusion God Lightning tampak muncul di matanya saat dia mengunci ke Kaisar Maut. Void Space Eye Slash. Gangguan aneh menyelimuti area tempat Kaisar Kematian berdiri. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng telah sepenuhnya terkunci pada Kaisar Maut. Surga menyegel 18 telapak tangan. Anak demigod juga membantu dan membatasi Kaisar Maut. Trik kecil. Kaisar Maut berdiri diam dan membiarkan pisau berwarna merah tua menembus tubuhnya. Su gelombang-gelombang. Kaisar Maut tetap tidak bergerak. Dia seperti patung. Itu tubuh kematian abadi. Tubuhnya adalah mayat hidup. Secara teori, tidak ada yang bisa menyakitinya, bahkan jika Anda menabrak organ, anak demigod menarik napas dingin. Tubuh kematian abadi adalah teknik abadi, dan meskipun itu tidak selalu memberikan kekuatan fisik yang besar, itu memberikan kemampuan bertahan hidup yang kuat. Sederhananya, orang bisa melihat Kaisar Maut sebagai mayat hantu yang kuat dan abadi. Void Space Eye Slash telah dimentahkan, Zhao Feng tidak terkejut. Dia tahu banyak informasi tentang Kaisar Maut dari Duan Muking. Biasanya, ketika terlalu sulit untuk menghancurkan tubuh fisik, seseorang dapat mengarahkan pandangannya pada jiwa. Namun, masalahnya adalah bahwa penguasaan jiwa Kaisar Maut atas jiwa adalah yang terbaik di Laut Chang. Ini adalah spesialisasi Eye of Death-nya, dan ini juga mengapa dia bisa berada di puncak di antara Kaisar. Hahaha, aku akan membunuh kalian lebih dulu. Tawa panjang Kaisar Kematian terdengar dingin di langit. Dia telah berhasil memblokir maksud Kaisar Zhao Feng dari pembentukan dan sekarang fokus pada pasangan dan demigod anak. Dia akan membunuh lalat ini terlebih dahulu, kemudian merawat Zhao Feng dan memulai rencananya mencuri. Dia memutar Skite of Death ke arah pasangan itu. Retak, sabit itu menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan merobek-robek penghalang pertahanan keduanya. Suami dan istri itu berteriak ketika sabit maut turun ke atas mereka, salah satu dari keduanya pasti akan mati. Bab 740 mengejar kematian 3. Tidak bagus, teriak pasangan itu saat Skite of Death menebas domain spasial dan penghalang pertahanan mereka. Keduanya didorong mundur beberapa ratus meter, dan mereka berdua memuntahkan seteguk darah saat wajah mereka memucat. Ini masih di bawah fakta bahwa demigod anak telah menggunakan surga Ceiling 18 Palms dan melemahkan serangan sebesar 30%. Jika bukan karena ini, keduanya pasti sudah mati. Sua, saat sabit dingin menghantam penghalang pertahanan yang hancur, ekspresi pasangan itu penuh keputusasaan. Setidaknya satu dari mereka akan mati. Dai Lian, mari kita bertemu lagi di akhirat. Pria yang berpendidikan itu meraung dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir sabit. Dengan tubuh setingkat raja, dia mungkin bisa menyelamatkan Istana Master dengan memblokir pukulan ini. Saat dia melakukan ini, dia sudah menutup matanya. Saudara Sin gelombang-gelombang-gelombang. Istana Guru berteriak kesakitan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, anak demigod dan Zhao Feng masih agak jauh. Dia pasti sudah mati. Mokeri muncul di wajah Kaisar Maut, tetapi sesaat kemudian, yang tak terduga terjadi. Gerakan spasial, pusaran air muncul di depan laki-laki. Su gelombang-gelombang, bagian dari pedang sabit yang akan mengenai laki-laki ilmiah tiba-tiba menghilang. Seolah-olah bagian tengah senjatanya tiba-tiba menghilang,
dan sabit itu terbelah menjadi beberapa serpihan karena dikikis oleh kepala dan kaki jantan yang terpelajar itu. Aku tidak mati. Lelaki terpelajar itu berhenti. Dia bermandikan keringat dingin ketika dia hampir memasuki pintu kematian. Gerakan spasial, penggunaan ruang semacam ini. Kaisar Maut berhenti, dan ekspresinya berubah secara dramatis ketika ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Bagian sabit yang hilang melewati kepala Kaisar Maut dan menyebabkan darah bocor. Benar-benar konyol, gumam Kaisar Maut. Meskipun sabit itu tidak bisa benar-benar merusak tubuh kematian abadi, itu memalukan untuk diserang oleh tekniknya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Frost of Death. Ekspresi Kaisar Kematian menjadi suram. Ketika dia menerima pukulan langsung, dia juga mengirimkan seberkas cahaya gelap yang membekukan segalanya, termasuk ruang. Hati-hati, pasangan itu baru saja lolos dari bahaya kematian, dan sekarang mereka merasakan intent of death yang sangat dingin menuju ke arah mereka. Suara mendesing, lelaki cendekiawan menyerbu ke arah depan, dan sinar kematian yang dingin langsung membekukan tubuhnya. Es berwarna hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Si gelombang-gelombang-gelombang. Tidak hanya pria terpelajar disegel dalam es dan tidak bisa bergerak, kekuatan maut juga dengan cepat mengikis kekuatan hidupnya. Saudara Sin, ketua istana berhasil melarutkan sisa-sisa serangan ketika nyala api putih muncul di tangannya dan diletakkan di punggung lelaki berilmu, mencoba untuk membubarkan dinginnya. Senyum ceria muncul di wajah Kaisar Maut, dan ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika mata spiritual Tuhannya memindai pria yang berilmu. Berhenti, Arg! Pria cendekiawan itu berteriak ketika Frost of Death di dalam tubuhnya mulai mendidih dan menutupi tubuhnya. Itu seperti racun yang baru saja memasuki tubuh. Meskipun mungkin terasa dingin untuk dibekukan, jika seseorang mencoba untuk membubarkan es, racunnya akan menyebar. Frost of Death milik Kaisar Maut mengandung racun yang kuat, dan dalam sekejap mata, tubuh lelaki terpelajar itu membusuk dan berubah menjadi genangan darah hitam. Saudara Sin, aku membunuhmu gelombang-gelombang-gelombang. Tuan istana sangat sedih dan berdarah dari hati. Hati Zhao Feng dan anak demigod keduanya jatuh. Frost of Death dapat membekukan target, dan jika seseorang menggunakan api untuk membubarkannya, itu malah akan menyalakan kekuatan di dalamnya. Namun, jika mereka tidak membubarkannya, kekuatan maut akan mengikis daya hidup target. Pada kenyataannya, laki-laki yang berpendidikan tetap akan mati, hanya masalah waktu saja. Tidak perlu sedih, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Kaisar Maut tersenyum dan mengirim sinar kematian kedua yang dingin ke arah Master Istana. Tuan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Li Suei dalam barisan pelindung berteriak. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Master Istana akan mati. Dia tidak bisa memblokir serangan Kaisar Maut bahkan ketika anak demigod melemahkan mereka. Di saat kritis ini, teknik terbang Lightning Wings, kilatan petir angin berwarna merah memblokir di depan Palace Master. Kamu, Tuan Istana mengungkapkan keterkejutan dan keengganan. Dia merasa pemuda berambut ungu menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan, seperti yang dilakukan suaminya. Pemuda ini jelas-jelas adalah Zhao Feng. Kekuatan yang sangat dingin terpancar dari Zhao Feng saat garis keturunan 10,000 Ancient Ratches dirilis. Master Istana merasakan tekanan besar hanya dengan berdiri di dekatnya. Weng gelombang-gelombang, lapisan sisik biru es yang halus dan sempurna muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan dinginnya Frost of Death segera mulai menghilang. Peng, kekuatan yang tersisa mendarat di Zhao Feng, tetapi telah melemah 40-50%, jadi itu jelas tidak bisa mengancamnya, yang memiliki garis keturunan ras es skala S. Garis keturunan 10.000 kuno ras. Gumam Kaisar Kematian saat matanya berbinar. Ratusan dan bahkan ribuan teratas dari garis keturunan 10.000 Ancient Ratches adalah garis keturunan legendaris di Fan Universe. Garis keturunan Zhao Feng berada di peringkat ke-89. Garis keturunan Ice-nya yang defensif dengan sempurna melawan Frost of Death dari Emperor of Death dan teknik-teknik lain yang berhubungan dengan Ice. Tuan Istana, kamu pergi dan lindungi sekte ini. Saya akan mengalihkan perhatian Kaisar Maut. Suara Zhao Feng terdengar di benak istana-istana, dan dia merasa bersalah. Dia adalah orang yang membawa Kaisar Maut ke sini. Dapat dikatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian suami Istana Master. Segera setelah dia selesai berbicara, sumber kekuatan luar biasa yang sebanding dengan tingkat seorang kaisar mengirim Master Istana ke jajaran pelindung. Kamu harus hati-hati.
Tuan istana tahu bahwa dia mungkin hanya akan menyeret Zhao Feng ke bawah. Sepertinya akan sangat sulit untuk menghentikan Zhao Feng dari membentuk Imperial Intent. Gumam Kaisar Kematian, dan dia tidak segera menyerang. Fokus utamanya adalah Zhao Feng, Master Istana hanyalah semut yang agak besar di matanya. Api mata penghancuran Scarlet, mata kiri Zhao Feng berkilau dengan emas merah. Suara mendesing, api petir berwarna merah setengah transparan bergemuruh ke Emperor of Death dan mengamuk di seluruh dimensi mental dan fisik. Bahkan hati Kaisar Maut melompat, dan dia merasa gelisah. Melihat dari dekat, ada warna emas samar di permukaan, itu sebenarnya adalah Scarlet Gold Destruction Eye Flame yang berperingkat lebih tinggi. Api mata garis darah ini mengandung esensi dari penghancuran Scarlet Zhao Feng, yang sebanding dengan petir angin penghancur emas Kaisar Angin Kilat setelah bergabung dengan kekuatan petir kesusahan-kesusahan dewa. Sekarang jiwa Zhao Feng mengandung lebih dari selusin kali dewa kesengsaraan petir daripada ketika dia berada di tanah suci bajak laut, kekuatan jiwanya jelas jauh lebih besar. Dengan kekuatan jiwa tingkat Kaisar Zhao Feng menggunakan teknik ini, itu sudah cukup untuk membuat ekspresi Kaisar normal berubah. Booming gelombang-gelombang-gelombang. Tubuh Kaisar Maut bergetar pelan. Seolah-olah kilat telah memukulnya, dan dewa kesengsaraan petir dan niatnya yang abadi mati bahkan sampai tubuh kematian abadinya sampai tingkat tertentu. Bahkan Eye of Death-nya sedikit terluka. Jika itu adalah Kaisar yang normal, mereka akan sangat dirugikan pada saat ini. Petir angin berwarna scarlet, dan itu berisi kekuatan dewa kesengsaraan petir di atas aura penghancuran. Mungkinkah? Jantung Kaisar Maut bergetar. Api mata penghancuran Scarlet memang layak menjadi teknik garis mata paling kuat Zhao Feng. Menggabungkan kesusahan dewa petir ke dalamnya seperti menambahkan sayap ke harimau. Serang bersama, sayap di belakang Zhao Feng tampak membakar dan berkilau dengan warna emas samar saat ia menuju Kaisar Kematian. Anak demigod juga tampaknya menjadi bom emas, tubuh sucinya tampaknya terwujud dan membentuk kepalan emas cerah yang berisi inten yang mendominasi dan tertinggi. Tinju peledak penghancuran Scarlet, serangan Zhao Feng dan anak demigod mencapai pada saat yang sama, dan yang pertama adalah kekuatan ofensif utama. Scarlet Destruction Exploding Fist merilis kekuatan Destruction dan kekacauan Fire and Lightning secara maksimal. Selain itu, ketiga domainnya tergabung dalam serangan ini. Domain Labirin Ilusi, Domain Es Mistik, dan Domain Petir Angin semuanya berkumpul dalam pukulan ini. Di sisi lain, anak demigod menggunakan Fist Intent dan kekuatan Secret Body-nya untuk menekan tubuh fisik dan intent Kaisar Kematian. Pada kenyataannya, keberadaannya selalu membatasi kekuatan Kaisar Maut, membuatnya tidak dapat menyerang langsung Zhao Feng. Tiga domain spasial, apa, dan tubuh suci Kun Emas. Apa hubungan antara anak ini dan demigod Kun Yun? Kaisar Maut tertegun. Booming gelombang-gelombang-gelombang. Gabungan serangan Zhao Feng dan demigod anak keduanya mendarat di Kaisar Maut. Tubuh Kaisar Maut menjadi berat, tetapi dia tidak panik meskipun kekuatan gabungan dari Feng Feng dan anak demigod mampu mengancam banyak Kaisar Real Void God. Death Force Field, udara di sekitar Kaisar Maut menjadi terselubung dalam kegelapan dan mulai berputar dan berbalik, menghancurkan segala sesuatu di dalamnya, termasuk surga bumi Yuan Qi. Bam! Medan gaya menyerap serangan yang kuat dan berubah menjadi kekuatan mundur yang kuat. Mundur, Zhao Feng dan anak demigod keduanya merasakan bahaya. Death Force Field ini dapat menyerap serangan dan mencerminkan jumlah tertentu kembali pada penyerang. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat detak jantungnya meningkat, dan ia mengedarkan energi mentalnya secara maksimal sementara Scarlet Destruction Wind Lightning dengan cepat berkibar. Sua! Gelombang niat yang kuat mendorong Zhao Feng dan demigod anak itu untuk melarikan diri lebih cepat, dan mereka menghindari sebagian besar serangan balik dari Death Force Field. Peng, 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 hati Zhao Feng berdetak kencang. Momen barusan itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Niatnya terasa murni dan utuh. Berbagai maksud di ruang di sekitarnya tampak mengalir di sekelilingnya. Ledakan. Gelombang Kaisar Intent terbentuk di langit dan menyebabkan kilat dan guntur meledak. Kaisar Niat.